Ini kenapa susah banget sih ngambilnya? Aduh. Untung aja aku simpan ini di tempat yang aman. Jaka jadi nggak akan tahu. Kalau dia tahu, aduh, aku pasti langsung diinterogasi nih. Wah, bagus banget. Ini kalau aku pakai, ibu-ibu pasti iri sama aku. Aku emang cocok pakai berlian kayak gini. Kamu sedang apa, Bu? Pak, kamu bikin kaget aja. Ini aku mau bersihin berlian ini. Terus aku coba deh. Sejak kapan kamu punya berlian? Aku aja belum sanggup loh beliin kamu. Kamu juga gak pernah bilang sama aku. Nah kan, aku beli dari uang tabungan aku, Pak. Ini juga bukan asli kok, ini KW. Makanya harganya nggak terlalu mahal. Oh, aku pikir itu asli. Aku minta maaf ya, belum bisa beliin kamu yang asli. Gak apa-apa kok, Pak. Aku bisa paham. Aku juga nggak maksa kamu kok. Aku cuma iseng aja beli ini. Lalalalalalala. Bunga juga harus dirawat kayak tubuh ini biar bisa tetap segar dan kinclong. Wah, rajin banget Bu Mila. Bunganya makin cantik aja, rumahnya jadi kelihatan lebih cantik juga. Enak dipandang. Iya dong, saya suka yang indah-indah. Kalau udah cantik, semuanya harus matching dari bunga sampai perhiasan juga. Hehehe, iya sih, yang penting dirawat dengan hati. Hati mah nggak bisa dibawa ke pesta. Bu Tika, orang tuh lihat dari penampilan, makanya saya selalu beli yang asli. Yang penting kan bukan harganya Bu, tapi maknanya. Aduh Bu Tika, makna itu nggak bisa dipakai di acara arisan. Lihat deh, ini berlian bukan batu imitasi kayak yang banyak dijual di pasar tuh. Iya Bu, saya cuma pakai yang sederhana aja. Itu juga nggak kelihatan. Saya kan pakai hijab, jadi cuma kelihatan sama suami saya aja. Nggak apa-apa, nanti kalau rezekinya udah naik bisa nyusul kayak saya. Asal jangan beli yang KW ya, malu. Dia ini mau nyemangatin atau ngeledek ya? Panas banget ya, tapi ya ampun, lihat gelangnya Bu Mila nggak pas arisan kemarin, silau banget kayak lampu sorot. Iya, sampai saya nggak berani ngangkat kepala. Kalau ngomong juga rasanya salah mulu. Bu Fitri, saya mau tanya deh, kenapa sekarang jarang banget gabung sama Bu Ahmad sama Bu Ati? Biasanya kan kalian tuh suka bareng tuh. Kalian nggak lagi berantem kan? Enggak kok Bu, kita emang lagi sibuk sama urusan masing-masing. Apalagi kemarin anaknya Bu Ahmad sama Bu Ati lagi sakit. Walah, kirain kenapa? Enggak kok Bu. Oh iya ibu-ibu, saya mau nunjukin cincin yang baru saja saya beli. Saya butuh pendapat kalian. Wah, bagus banget Bu, ini kayak mahal. Lumayan sih Bu, soalnya berliannya kecil. Ini dibeli sama suami saya, ya meskipun saya yang minta. Wah Bu, ini sih bagus banget. Saya jadi keinget sama berliannya Bu Mila. Kenapa sama Bu Mila? Berliannya banyak, jujur saya iri Bu. Saya malah penasaran deh. Dulu waktu masih kerja di toko berlian Sentosa, saya sering lihat kalung kayak punya dia. Modelnya sama persis, rantainya tebal, kalungnya juga bulat besar. Masa sih? Tapi kan katanya dia beli di luar negeri. Halah, luar negeri dari mana? Saya yakin itu koleksi toko tempat dia kerja dulu. Tapi kan udah lama dia resign dari situ. Masa iya masih disimpan? Justru itu yang aneh. Katanya waktu dia keluar toko itu sempat kehilangan beberapa barang mahal, tapi nggak pernah ketemu siapa pelakunya. Jangan-jangan. Jangan ngomong sembarangan, kalau salah gimana? Bisa repot urusannya. Saya cuma bilang mirip loh, tapi jujur saya nggak nyaman kalau lihat dia ngomongin orang terus, ngebanggain dirinya sendiri. Kayak mendadak, tapi sombongnya itu loh. Iya, kadang rezeki cepat datang, cepat juga perginya. Yang penting kita nggak usah iri. Iya, cuma kadang saya heran aja kenapa kalau orang lain bisa seterang itu, tapi malah bikin silau mata dan hati. Wah, cantik banget. Lihat ini Mila. Siapa yang bisa nyangka dulu kamu cuma toko kasir kecil, sekarang semua ibu di komplek tunduk kalau kamu datang. Dulu mereka suka ngeremehin aku, katanya aku nggak akan bisa punya apa-apa. Sekarang aku yang paling bersinar. Lihat gelang ini, asli, bukan imitasi kayak mereka. Tapi kalau semua orang tahu asalnya dari mana, apa mereka masih lihat aku seindah ini?
Mila, hati-hati ya. Itu koleksi berlian baru datang. Nilainya mahal sekali. Kamu taruh di etalase saja ya. Iya Bu, saya simpan baik-baik kok. Ini saatnya aku beraksi. Aku tinggal ubah data seolah berlian udah ada yang beli. Setelah itu aku tinggal resign aja. Lumayan kan berliannya bisa aku pamerin ke ibu-ibu. Aku harus rusak CCTV itu dan pastiin kalau nggak ada bukti apapun lagi. Aku cuma pinjem waktu itu, cuma 1 kali. Lagian mereka juga nggak rugi. Aku cuma ambil sedikit dari yang nggak pernah aku punya. Kamu kenapa, Bu? Aku lihat-lihat muka kamu kok sedih akhir-akhir ini. Aku nggak apa-apa kok Pak. Aku cuma lagi banyak pikiran aja. Biasalah, banyak yang harus dipikirkan. Namanya juga rumah tangga kan. Yang penting sekarang semua hormat. Kalau harus bohong sedikit ya biarkan saja. Toh dunia ini milik yang berani kok. Jangan banyak pikiran, Bu. Nanti kamu sakit. Iya Pak. Oh iya, Bu. Ada beberapa tetangga yang bilang kalau kamu itu sekarang sombong dan suka pamer. Aku harap kamu gak kayak gitu ya, Bu. Enggak lah Pak. Mereka yang bilang kayak gitu rata-rata orang yang gak suka sama aku. Makanya mereka sebarin fitnah. Kamu jangan percaya sama mereka ya. Aku gak mungkin kayak gitu kok. Iya, tapi aku harap kamu juga hati-hati ya. Jaga sikap juga. Aku takut nanti malah banyak yang fitnah. Itu sayurannya masih segar, Bu. Saya jamin. Dari warnanya sih kelihatan seger ya Pak. Kalau nggak seger saya minta uang kembali ya Pak. Tenang aja, Bu. Saya jamin segar. Tapi kalau Ibu beli sekarang terus dimasaknya minggu depan sih tetap gak segar, Bu. Harus dimasak sekarang. Ya juga ya Pak. Halo ibu-ibu. Wah akhirnya pada beli sayur ya. Iya Bu, masa beli baju sih? Bu Mila mau kemana? Heboh banget kayaknya. Biasalah Bu, saya kan emang harus tampil cetar. Gak boleh lah setengah-setengah. Oh iya Bu, jangan lupa ya, besok ada arisan di rumah saya. Semuanya harus datang loh. Saya sebenarnya malas banget Bu, tapi kan nggak bisa nolak juga, gak enak. Ya juga ya Bu. Udah jangan dipikirin, Bu. Mending beli sayur aja. Jadi kan nih? Iya Pak, ini kan saya lagi pilih-pilih dulu. Maaf ya, rumah saya agak ramai, maklum habis direnovasi. Tuh lihat lampu gantungnya, baru datang dari Italia. Wah, bagus banget Bu Mila, kayak di hotel. Bu Mila niat banget ya renovnya. Iya, mahal pasti ya tuh Bu. Harga mah nggak penting Bu, yang penting harus selera. Saya tuh nggak bisa kalau lihat barang murahan. Kalau harus tampil elegan, harus total. Setuju kan Bu Tika? Saya sih senangnya yang sederhana aja Bu, yang penting nyaman dipakai. Sederhana itu bagus, asal bukan karena terpaksa sederhana. Kadang orang tuh pengen hidup mewah, tapi karena mereka gak ada uang, jadi terpaksa hidup sederhana. Kuenya enak banget loh Bu Tika. Ini yang buat Ibu sendiri kan ya? Iya, cuma bolu pandan biasa kok. Kita kan sepakat buat bikin makanan yang ringan tapi sederhana, jadi saya bawa bolu aja. Biasa banget memang, tapi lumayan lah buat cemilan. Saya sih lebih suka pesan dari kafe. Rasa dan tampilannya lebih eksklusif. Tapi bikin sendiri kan lebih berkesan Bu. Berkesan buat siapa Bu? Buat perut. Aduh. Jangan tegang gitu dong, santai aja. Ayo, siapa yang belum lihat kalung saya yang baru ini? Masya Allah, cantik banget Bu. Berlian asli ya? Tentu saja dong, asli ini Bu. Saya nggak pernah beli barang yang palsu. Barang saya semuanya ori, bukan KW kayak di toko-toko kecil gitu, nggak level. Kayak pernah lihat bentuknya. Bu Mila, maaf ya kalau saya salah lihat, tapi kalung ibu itu bentuknya mirip banget sama koleksi toko berlian Sentosa. Masih ingat nggak dulu waktu itu ibu kerja di sana? Hah? Masa sih Bu Lilis? Banyak kali model yang mirip. Lagian saya belinya di luar negeri loh. Tapi saya hafal Bu, gantungan tengahnya itu unik banget, bentuknya kayak tetesan air. Soalnya waktu itu saya sempat pengen beli, tapi mahal banget. Serius Bu? Jadi maksudnya? Saya sih nggak nuduh loh, cuma kok persis banget. Bu Lilis, jangan sembarangan kalau ngomong. Masa saya dibilang pakai barang curian? Saya nggak serendah itu ya. Jangan asal ngomong. Sudah Bu Mila, Bu Lilis, jangan ribut. Mungkin cuma mirip aja. Ayo kita lanjut undian arisannya. Tapi kok dia marah ya? Bu Lilis cuma bilang mirip, tapi lihat deh wajahnya. Dasar ibu-ibu,
sukanya gosip aja. Udah, ayo makan-makan lagi. Jangan bawa-bawa masa lalu saya. Mereka lihat aku aneh tadi, terutama Bu Lilis, tatapannya kayak tahu segalanya. Aku nggak salah kan? Aku cuma ngambil yang seharusnya jadi hak aku. Aku kerja di toko itu bertahun-tahun, tapi gaji aku pas-pasan. Aku cuma ingin dihargain. Aku cuma ingin mereka lihat aku bukan siapa-siapa lagi. Apa itu salah? Enggak akan ada yang tahu. Sudah lama berlalu, CCTV-nya pasti udah rusak. Nggak mungkin ketahuan kan? Ini semua hasil kerja keras, bukan kejahatan atau hasil pencurian. Mila, siapa itu? Mungkin cuma perasaan aku aja kali ya. Aku lihat apa barusan? Aku pasti cuma salah lihat aja. Mila, berliannya bersinar, tapi hatimu selalu gelap. Diam! Aku nggak salah. Aku cuma pengen hidup bahagia. Tadi itu kenapa sih? Aku yakin kalau semalam itu aku pasti cuma mimpi aja. Akhir-akhir ini kan aku suka mimpi yang aneh. Yang penting berlian ini masih ada di tangan aku. Siapa itu? Selamat malam Bu Mila, kami dari kepolisian. Tolong buka pintunya sebentar. Hah? Polisi? Ya Tuhan, apa mungkin dia? Maaf mengganggu Bu, kami ingin menanyakan sesuatu. Ibu pernah bekerja di toko berlian Sentosa, betul? Iya dulu, tapi itu udah lama sekali. Ada apa ya Pak? Ada apa ini? Gini Pak, kami mendapat laporan baru dari pemilik toko. Ada kehilangan barang dari beberapa tahun lalu. Kami menemukan bukti CCTV lama yang baru berhasil dipulihkan. Di rekaman itu terlihat seseorang yang mirip dengan ibu. Maksud Bapak apa? Itu pasti saya lihat, saya nggak pernah kayak gitu. Kami tidak menuduh Bu, kami hanya perlu ibu ikut ke kantor untuk dimintai keterangan. Apa itu benar Bu? Saya nggak bisa sekarang, saya nggak siap. Bu, ini hanya pemeriksaan, tolong kerjasamanya. Jawab aku Bu, apa benar kamu mencuri? Bu, kamu mau kemana? Gak ada yang ngikutin, gak ada. Semuanya bakal aman aja. Aku gak akan ninggalin kalian. Kalian satu-satunya hal yang masih berharga buat aku. Siapa di situ? Ada orang. Mila, apa kamu pikir kami ini cuma perhiasan? Suara dari mana itu? Kenapa kalian menyala? Kalau kami lahir dari dosa, Mila, dan kami haus akan pengakuan. Diam! Semuanya diam! Kalian diam! Aku cuma pengen hidup baik. Aku cuma pengen dihargai. Berhenti! Dulu kau jujur Mila, dulu kau berharga meski sederhana. Sekarang lihatlah dirimu terjebak oleh benda yang kau anggap paling berharga. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Kembalikanlah mereka ke tempat asalnya sebelum semuanya terlambat, Mila. Terus semua ini salah aku. Astaga, kenapa jadi kayak gini? Apa yang terjadi? Kata Pak Satpam, semalam Bu Mila lari ke arah sini, tapi aneh nggak ada jejak apapun keluar dari gerbang. Saya cuma pengen dia baik-baik aja meskipun sombong, tapi kan dia tetap tetangga kita. Bu, itu apa di sana? Ya Tuhan, itu Bu Mila. Astaga, dia benar-benar kayak batu. Jangan disentuh dulu, takutnya berbahaya. Perhiasan di lehernya masih sama kayak waktu arisan kemarin. Mungkin itulah yang membuatnya seperti ini. Kadang Tuhan punya cara sendiri untuk mengingatkan kita. Mungkin ini balasan atas kesombongan dan kebohongan dia. Sebaiknya kita pulang dan kasih tahu warga yang lain. Lihat tuh, sepatu itu aja harganya bisa buat bayar kos gue setahun. Bagus, tapi apa gue bisa pakai itu ya? Hidup nggak adil. Yang punya tampang kayak gua harusnya udah naik mobil, bukan jalan kaki di panas-panasan begini. Reno, lah lo nongkrong di sini mulu, ngeliatin etalase kayak orang jatuh cinta lo.
Bukan jatuh cinta, Dika. Ini motivasi. Lihat yang mahal-mahal biar semangat hidup. Motivasi mah bagus, tapi harus usaha. Lo tuh pinter, cakep, banyak peluang, tinggal kerja keras dikit aja. Aduh, kerja keras. Udah sering gue coba, hasilnya cuma cukup buat bayar kontrakan. Hidup kayak gini tuh lambat banget, Dika. Ya emang gak bisa instan, semua orang mulai dari bawah. Kata-kata orang miskin tuh. Lo lihat tuh, orang yang barusan naik mobil sport, gak mungkin dia mulai dari bawah. Orang kaya tuh lahir udah di atas. Lo mau tahu nggak bedanya lo sama dia? Lo pengen kelihatan kaya, tapi dia emang kerja keras buat kaya. Atau dia punya orang yang bantu dia naik. Siapa tahu ada cara lain kan buat hidup enak tanpa capek. Jangan bilang lo mikir mau jadi simpenan. Hidup itu soal peluang, bro. Kalau ada yang mau kasih kemewahan cuma karena gue tampan, ya kenapa enggak? Waduh, lo mau main api, Reno. Cepat atau lambat lo yang bakal kebakar. Kalau apinya terbuat dari emas, mungkin gue rela terbakar. Mas pelayan, tolong kesini sebentar. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Saya perhatiin dari tadi kamu beda dari pelayan lain. Cara kamu jalan, senyumnya, matanya, menarik. Makasih, Bu. Saya cuma berusaha kerja dengan baik. Kerja dengan baik atau menarik perhatian tamu? Saya nggak bermaksud, Bu. Di sini saya dilatih untuk bekerja dengan profesional agar para tamu bisa makan dengan puas dan nyaman. Oh, begitu rupanya. Nama kamu siapa? Nama saya Reno, Bu. Reno, nama yang manis, cocok untuk wajah seindah itu. Terima kasih, Bu. Mungkin ada yang ingin Ibu pesan lagi? Pesanan saya cuma satu, yaitu waktu kamu. Malam ini setelah restoran tutup, mau temani saya minum teh nggak? Saya nggak biasa nemenin tamu di luar jam kerja, Bu. Lagi pula, saya kan hanya pelayan biasa, bukan pengusaha. Emangnya Ibu nggak malu? Kalau saya menawarkan itu, artinya saya sama sekali tidak malu. Saya tahu gajimu nggak besar, tapi saya bisa kasih lebih, jauh lebih. Maksudnya apa ya, Bu? Anggap aja kamu butuh seseorang yang menghargai diri kamu. Aku butuh seseorang yang bisa buat aku lupa sepi. Kalau saya setuju, apa yang Ibu mau dari saya? Hanya satu hal aja, patuh. Kalau gitu, ya mungkin saya bisa antar minum teh bareng nanti, Bu. Bagus, Reno, kita mulai malam ini ya. Kamu kelihatan makin menawan, Reno. Jas itu seharga motor baru tahu. Serius, Bu? Rasanya kayak mimpi loh. Baru tadi loh, saya masih cuci piring di restoran, sekarang udah begini. Dan sekarang kamu di sini, di sisiku. Kamu pantas mendapatkan semua ini, pakaian bagus, makanan mahal, tempat tidur empuk. Aku bahkan gak pernah kebayang bisa punya hidup kayak gini. Semua serba indah, serba mudah. Itu karena kamu tahu caranya memikat. Kamu tahu kapan harus tersenyum, kapan diam, kapan menuruti aku. Saya cuma ingin bikin Ibu senang aja kok. Dan kamu berhasil, sangat berhasil, Reno. Bu, boleh jujur nggak? Kadang saya ngerasa ini semua kecepatan loh. Kayaknya saya belum pantas dapetin semua ini. Jangan pernah bilang gitu. Dunia ini buat orang yang berani ambil kesempatan, bukan yang sibuk merasa tidak pantas. Kalau gitu, saya mau belajar terus dari Ibu. Siapa tahu bisa sekaya dan seanggun Ibu suatu hari nanti. Reno, kamu nggak perlu jadi sepertiku. Cukup jadi milikku saja, itu sudah cukup kok. Milik Ibu? Maksudnya apa ya, Bu? Iya, karena aku nggak suka berbagi. Iya, saya juga nggak mau kemana-mana kok, Bu. Bagus, karena aku ingin kamu di sini selamanya, Reno. Apa? Selamanya? Gimana? Keren kan? Nih, jam tangan limited edition. Cuma keluar 500 unit di dunia. Buset, itu asli. Harga segitu bisa beli motor, Ren. Lo kerja di mana sekarang? Gak mungkin beli itu cuma dari gaji restoran. Kerja kecil-kecilan aja. Ada orang yang menghargai gua lebih dari gaji gua. Maksud lo, posisi kayak itu kan? Gue tahu. Yaelah, jangan serius amat. Gue cuma bantuin dia, nemenin makan, ngobrol. Santai aja kali. Tapi lo tahu kan, orang kayak dia tuh nggak kasih apa-apa cuma karena suka ngobrol. Dika, lu tuh terlalu polos. Dunia ini bukan cuma hitam putih aja. Kadang lu cuma perlu deket sama orang yang tepat buat dapetin hidup yang lu mau.
Berarti lu semacam peliharaan mewah gitu ya? Bener banget. Kalau peliharaan bisa hidup enak, makan di restoran mahal dan tidur di kasur empuk, ya kenapa enggak sih? Reno, lo sadar nggak? Lo bukan lagi hidup, lo tuh dijual. Lo cuma barang yang dibungkus rapi aja tuh. Barang pun bisa jadi berharga kalau ada yang mau beli. Lu aja yang nggak laku kan? Gue cuma nggak mau lo tenggelam terlalu dalam. Duit bisa habis, tapi harga diri lo sekali tuh bisa hilang loh. Hah, lo ngomong kayak motivator gagal. Gue tahu yang gue lakuin dan gue bahagia. Gue jalan dulu lah, Bu Siska nungguin. Nggak sopan bikin wanita nunggu. Semakin tinggi lo naik, Reno, makin sakit nanti jatuhnya. Ya udah benar-benar berubah ya ternyata. Bro, lo nggak bisa terus begini. Lo harus keluar dari situ. Gue fine kok bro. Hidup gue malah makin enak sekarang. Kamu chattingan sama siapa, Reno? Kenapa HP-nya langsung disembunyikan? Cuma teman lama kok bu. Nggak penting juga. Temen? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki bu. Kenapa emangnya? Coba lihat ponselnya. Aku pengen lihat. Bu, maaf, ini privasi saya. Privacy? Kamu lupa siapa yang bayar semua ini? Rumah, baju, makanan, bahkan hidup kamu sekarang. Aku yang tanggung. Lo harus keluar dari situ. Jadi temanmu ngajak kamu kabur ya? Enggak bu, dia cuma khawatir. Saya nggak pernah bilang mau pergi kok. Kamu tahu nggak? Aku benci kalau orang berusaha menjauhkan kamu dari aku. Tapi saya juga butuh ruang bu. Saya kan manusia, bukan... Bukan apa? Boneka? Mainan? Kalau emang iya, berarti kamu boneka paling mahal yang pernah aku punya. Saya cuma pengen hidup normal bu. Bisa keluar, ketemu teman. Kalau kamu keluar, dunia luar bakal ngerusak kamu. Mereka cuma mau manfaatin kamu. Di sini aku jagain kamu, aku lindungi kamu. Lindungin atau kurung bu? Kadang yang sayang itu nggak mau melepas, karena tahu kalau dilepas gak akan kembali. Dia ngunci aku, jadi aku terjebak di rumah ini. Rumah besar tapi rasanya sempit. Semuanya indah tapi kosong. Gue bahkan nggak tahu siapa gue sekarang. Dia ketawa, sementara gue di sini kayak tahanan. Katanya kasih sayang, tapi kok rasanya kayak rantai. Sayang, kalau kamu di luar, udara malam bisa bikin masuk angin loh. Nggak apa-apa bu, cuma pengen udara seger aja kok. Kalau kamu butuh udara segar, aku bisa pasang pendingin ruangan di kamarmu. Gak perlu keluar malam-malam gini. Kadang udara seger nggak bisa dibeli bu. Maksud kamu apa? Saya cuma pengen ngerasa bebas sekali aja. Bisa pergi jalan-jalan, ketemu temen, tanpa harus minta izin kayak anak kecil. Saya rindu masa-masa saya yang dulu bu. Bebas? Kamu pikir dunia di luar sana peduli sama kamu? Mereka cuma mau tahu satu hal. Kamu pacaran sama janda kaya. Mereka bakal hina kamu. Kalau begitu biar aja mereka hina aku. Setidaknya itu pilihanku, bukan perintah orang lain. Kamu mulai berubah ya Reno. Dulu kamu lembut, nurut, penuh pesona. Sekarang kamu mulai berani melawan. Mungkin karena saya mulai sadar bu, hidup ini bukan cuma tentang baju mahal dan makanan enak. Kalau kamu keluar dari sini, semua itu hilang. Dan aku gak akan biarkan kamu pergi tanpa luka. Gue pikir gue menang, ternyata gue cuma tawanan di sangkar emas. Sayang, kamu kok kelihatan murung. Kurang seneng ya hidup di rumah semewah ini? Bukan bu, cuma udah lama banget aku gak ketemu teman-teman. Mereka nanya terus, kenapa aku ngilang. Temen-temen? Mereka cuma mau manfaatin kamu, Ren. Mereka gak bisa kasih apa-apa. Cuma bikin kamu lupa siapa yang bikin kamu kayak sekarang. Tapi aku cuma pengen keluar bentar aja bu, nongkrong, ngobrol. Aku butuh udara luar. Udara luar? Kamu nggak sadar udara luar itu kotor? Lihat sekitar. Di sini semua bersih, harum, mahal. Kamu tinggal bilang apa aja aku kasih. Mobil, arloji baru, liburan ke Bali. Tapi jangan minta keluar tanpa aku. Aku cuma pengen jadi diriku sendiri bu. Nggak pengen terus diawasin, dicek ponselnya, dikontrol kayak bocil. Anak kecil, kamu pikir siapa yang ngasih kamu tempat tinggal, pakaian, makanan, semua barang branded itu? Kamu bukan aku, kamu cuma pengangguran gak punya arah. Tapi aku juga manusia bu, aku capek harus pura-pura bahagia setiap hari.
Kalau kamu capek, tidur aja, jangan banyak ngomong. Aku nggak suka cowok yang mulai berani membantah. Dika, tolongin gua. Gua nggak tahan di sini, dia ngurung gua, Dika. Gua pengen keluar tapi takut kalau gua nggak ada kabar. Cari gua ya di rumah Bu Siska. Sayang, kamu lagi ngapain malam-malam? Hah, cuma lihat HP aja, Bu. Lucu ya, kamu pikir aku nggak tahu? Aku baru aja lihat di kamera CCTV kamar kamu. Kamu lagi kirim pesan ya? Kamera? Iya, aku pasang kamera kecil di beberapa sudut. Cuma buat jaga-jaga. Kamu kan gampang tergoda dunia luar. Aku cuma mau kamu aman. Bu, ini udah nggak sehat. Aku bukan boneka, aku bukan barang. Kamu ini milik aku, Reno. Ingat itu. Kalau kamu coba kabur, aku pastikan semua foto dan video kamu yang kamu tahu itu akan tersebar. Kamu mau hidup kamu hancur? Mau keluarga kamu lihat kamu kayak gitu? Bu, tolong jangan, Bu. Jangan buat aku marah ya, sayang. Tidur sekarang. Besok pagi kita belanja jam tangan baru. Gue cuma pengen bebas, cuma itu. Jadi kamu udah berani membentak saya ya? Oh, terima kasih sudah datang semuanya. Malam ini aku ingin pesta ini jadi kenangan yang tak terlupakan. Bu Siska, rumah Anda luar biasa. Siapa desainer interiornya? Desainnya, aku pilih sendiri. Aku suka kemewahan, seperti halnya aku suka koleksi pribadiku. Sayang, kesini dong, jangan malu-malu. Semua temen tante pengen kenalan sama kamu. Iya, Bu. Maksudnya tante. Hahaha, kamu itu lucu ya. Gak usah panggil tante, nanti aku dikira tua. Panggil aja Siska, seperti biasanya. Teman-teman, aku mau kenalin seseorang yang spesial banget malam ini. Inilah koleksi pribadiku, cowok paling tampan, paling mahal, dan paling patuh yang pernah aku punya. Bu, maksudnya apa ya? Hahaha. Kamu kan suka hidup mewah, sayang. Nih, biar semua orang tahu kamu dibayar mahal buat jadi pangeran di istana ini. Oh, lebih tepatnya cowok sewaan paling mahal. Stop, Bu. Tolong jangan di depan orang-orang, Bu. Lihat nih ya, gak semua cowok muda bisa kayak dia. Pinter, manis, tahu cara bikin wanita bahagia asal ada uang. Jadi ini ya mainan barunya Bu Siska. Pantas aja nggak pernah kelihatan di luar. Cukup, Bu. Dengan uang, Ibu pikir bisa beli semuanya. Harga diri orang juga. Aku udah nurut, aku udah diem. Tapi ini udah kelewatan, Bu. Harga diri? Kamu jual itu sendiri, Ren. Aku cuma beli apa yang kamu tawarkan. Kenapa gua kayak gini? Gue cuma pengen hidup enak, bukan jadi mainan orang. Dulu gue sombong banget, pamer barang yang bukan punya gua, bangga hidup mewah, padahal semua cuma pinjaman. Gua kehilangan semuanya, bahkan diri gua sendiri. Aku di mana ini? Aku di mana? Apa ini rumah sakit? Atau apa ini? Akhirnya kamu bangun juga, sayangku. Bu Siska, ini apa? Kenapa saya di sini? Kamu selalu bilang mau hidup mewah kan? Mau hidup di tempat yang penuh emas, nyaman, dan indah. Nah, sekarang keinginanmu terkabul. Bu, ini gak lucu, lepasin saya. Saya kecelakaan, saya harus ke rumah sakit. Rumah sakit gak butuh kamu, Reno. Dunia luar juga enggak. Kamu cuma milik aku, dan aku gak akan biarkan kamu kabur lagi. Gila, kamu gila. Kamu gila, aku bukan mainanmu. Aku bukan boneka. Oh, tapi kamu sudah lama jadi boneka, sayang. Kamu sendiri yang menjual harga dirimu untuk semua ini. Aku cuma menjaga hasil belianku. Tolong, aku janji gak akan balik lagi. Aku cuma mau pergi. Kamu boleh teriak, boleh nangis, boleh memohon, tapi gak akan ada yang dengar. Suaramu cuma pantul di dinding emas ini. Kemewahanmu sekarang adalah penjaramu sendiri. Ya Tuhan, aku pengen keluar. Kamu denger gak semalam ada suara tangisan dari sangkar itu loh? Iya, dan nantinya bunyi kayak ada yang narik-narik dari dalam. Tapi Bu Siska bilang kalau kedengaran suara pura-pura aja nggak ada. Kata orang, cowok itu udah meninggal waktu kecelakaan. Tapi kenapa aku masih lihat dia di situ ya? Duduk gitu aja loh. Kalian gosip lagi ya? Fokus kerja, sangkar itu cukup biarkan di situ. Dia butuh waktu untuk belajar arti kemewahan sejati.
Lihat Ren, kamu dapat semuanya. Emas, rumah besar, pakaian mahal. Cuma satu yang hilang, kebebasanmu. Tapi bukankah itu harga yang pantas untuk hidup seperti sultan? Hidup kayak sultan, tapi jiwa gue udah mati. Hana, kamu tahu nggak? Aku lagi deket sama cowok baru, namanya Sehan. Orangnya tuh baik banget. Tiap aku ajak nongkrong selalu bilang, aku yang bayar ya. Kamu jangan main-main Dinda, nanti kalau cowoknya baper gimana? Kasian loh. Kasian gimana? Aku kan gak maksa, dia sendiri yang mau traktir. Rezeki itu jangan ditolak, Han. Tapi niat kamu tuh nggak benar. Kamu sadar nggak? Dari dulu kamu nggak pernah kerja, tapi seneng banget kalau ditraktir cowok. Hidup nggak bisa gini terus, Din. Santai aja kali, yang penting aku nggak nyolong. Lagian Sehan itu enjoy kok, aku cuma nemenin dia. Dia yang seneng, aku juga seneng. Kamu pikir cinta itu bisa dibangun dari traktiran kayak gitu? Gimana kalau suatu hari nanti dia sadar kamu cuma manfaatin dia? Ya tinggal cari cowok lain lah. Dunia nggak kekurangan cowok baik, pasti masih banyak yang mau sama aku. Kamu keterlaluan, Din. Hahaha, udahlah jangan ceramain aku. Sayang, besok ketemuan ya, aku kangen banget, pengen makan bareng kayak kemarin. Tuh, tinggal gitu doang, gampang kan? Nanti dia pasti langsung balas. Aku bener-bener gak habis pikir. Kamu mainin perasaan orang demi makanan. Bukan cuma makanan, tapi shopping juga lah. Yang penting aku hidup enak, karena hidup itu pilihan, Han. Makanya kamu jangan lurus-lurus banget. Ya udah, aku pulang dulu ya. Aku nggak tahan kalau dengar omongan kamu. Iya, hati-hati. Oh iya, nanti aku cerita lagi ya kalau udah ditraktir. Terserah kamu, Din. Tapi ingat ya, yang namanya rezeki haram itu pasti ada balasannya. Nah, kan benar. Dia balas. Besok aku di jalan ke mall. Yeay! Hidupku enak banget deh. Sayang, kita masuk ke toko parfum itu yuk. Aku pengen lihat-lihat aja kok. Boleh, tapi lihat-lihat aja ya. Jangan beli dulu, aku belum gajian soalnya. Iya, lihat-lihat doang kok. Tapi ya kalau nanti aku nemu yang cocok kan gak apa-apa juga kalau dibeliin. Dasar kamu. Yaudah, masuk aja dulu. Coba cium wanginya, enak nggak? Kalau menurut aku sih wangi banget. Wangi banget nih, cocok di kamu. Hehe, tapi sayang harganya mahal ya. Padahal aku pengen banget tahu. Ya udah nggak apa-apa, biar kamu senang ya. Boleh deh, sekali ini aja. Aduh, makasih sayang. Pokoknya aku janji kalau kita ketemu, aku bakal selalu pakai parfumnya yang banyak biar wanginya nampol. Sayang, di depan kayaknya ada toko baju diskon deh. Kalian aja lihat yuk. Siapa tahu ada yang lucu buat aku. Kamu masih mau belanja lagi? Kan ini udah beli parfum loh. Cuma lihat-lihat kok, sumpah. Tapi kan kalau aku tampil cantik, kamu juga yang bangga kan? Iya deh, tapi habis ini kita makan dulu ya. Aku lapar banget nih. Siap, tapi makanannya yang enak ya. Gimana Han? Bagus nggak bajunya? Nih, Sehan yang beliin semua pas tadi siang kita ke mall. Ya ampun, Dinda. Ini semua dia yang beliin. Kamu belanja sebanyak ini, dia yang traktir. Ya iyalah, dia yang nawarin sendiri kok. Aku sih cuma senyum dikit, langsung disuruh pilih. Tapi kamu sadar nggak? Kamu makin lama makin nggak pernah kerja loh. Dulu kamu rajin jualan online, sekarang malah sibuk dandan dan belanja terus. Kamu mau sampai kapan hidup dari uang cowok? Hana, zaman sekarang tuh cewek cantik harus pintar manfaatin kesempatan. Aku nggak maksa kok. Kalau cowoknya seneng, aku juga seneng. Simbiosis mutualisme namanya. Mutualisme dari mana? Kamu cuma manfaatin orang yang tulus sama kamu. Kamu pikir cowok yang kayak Sehan nggak capek ditraktir terus? Capek kenapa? Kan dia sendiri yang mau. Lagian kalau dia bosan ya tinggal cari cowok lain. Banyak kok yang lebih tajir. Astaga Din, kamu makin gak mikir deh. Kalau suatu hari semua itu hilang gimana? Gak mungkin lah. Aku selalu beruntung dapet cowok yang mau ngebahagiain aku dengan kemewahan. Hidupku udah enak gini, ngapain repot kerja? Aku capek ngomong sama kamu. Aku cuma berharap suatu hari kamu sadar sebelum terlambat. Ya elah, drama banget sih. Udah sana pulang, aku mau video callan dulu sama Sehan. Semoga aja kamu gak nyesel, Din. Nyaman begini, ngapain nyesel? Sayang, kamu lihat deh.
Ada udang, daging, sushi juga. Aku ambilin ya biar kamu duduk aja. Iya, tapi jangan kebanyakan ya. Tenang aja, aku kan doyan makan. Rugi kalau nggak dicoba semua. Enak banget nih, cobain sayang. Aku sampai bingung mau makan yang mana dulu. Kamu seneng banget ya kalau makan di tempat mahal begini. Ya iyalah, sekali-kali ngerasain hidup mewah. Lagian kan kamu yang traktir. Dinda, kamu bawa dompet kan? Aduh, kayaknya ketinggalan di rumah deh. Kenapa emangnya? Nggak apa-apa sih. Aku bayarin lagi dong kalau gitu. Ini kak totalnya jadi 900.000 ya. Bisa langsung dibayar di meja kasir setelah makan selesai. Makasih ya sayang, kamu tuh bener-bener cowok paling baik yang pernah aku kenal. Iya, asal kamu seneng aja deh. Aku ke toilet dulu ya. Aku post fotonya pakai caption traktiran lagi. Hidupku enak banget deh. Sayang, aku lagi di salon nih, rambutku udah rusak banget. Aku mau perawatan sekalian kerimbat ya. Dinda, bukannya kemarin kamu baru ke salon ya? Gajiku juga belum cair semua, masih kepotong cicilan. Ya, masa cowok sendiri ngomong gitu sih? Aku kan cuma mau ngerawat diri, biar pas ketemu kamu kelihatan cantik. Aku bukannya nggak mau, tapi uangku udah pas-pasan banget. Aku belum bayar kontrakan. Ya udah, kalau kamu gak mau bantu, aku juga bisa kok cari cowok lain yang lebih ngerti aku. Gampang, banyak yang ngantri. Kamu ngomong gitu, serius? Terserah kamu deh mau anggap bercanda atau enggak. Tapi aku tuh cuma pengen dimanjain. Aku capek kalau harus minta terus. Ya udah aku transfer sekarang. Tapi tolong ya jangan minta lagi sampai akhir bulan, please. Makasih ya sayang. Aku janji gak bakal minta lagi untuk bulan ini. Pacarnya baik banget ya mbak. Jarang loh yang menurutin terus. Iya dong, cewek cantik kayak aku pasti dapat perlakuan spesial. Wah, cakep banget. Nanti uploadnya di story biar semua orang tahu kalau hidup aku benar-benar bahagia. Weh, Sehan, dari tadi murung aja. Gajian udah turun kan? Biasanya kamu senyum-senyum terus. Ya udah sih, tapi langsung habis. Dinda minta dibayarin perawatan salon. Katanya biar tampil cantik pas ketemu aku. Salon lagi, bukannya minggu lalu udah kamu kasih uang buat beli baju? Iya, ada. Tapi katanya itu baju buat konten biar tampil kece di kamera. Kupikir ya udahlah, siapa tahu kan dia mau serius mulai karir gitu biar menarik tampilannya. Sehan, kamu sadar nggak sih kalau kamu tuh udah dimanfaatin? Cewek baik nggak bakal minta uang terus-terusan kayak gitu. Dia harusnya tahu kamu juga mau nikmatin hasil kerja selama sebulan ini. Aku tahu Bayu, tapi aku sayang sama dia. Aku takut kalau aku nggak nurutin dia bakal ninggalin aku. Han, cinta itu bukan soal seberapa sering kamu traktir atau kasih uang. Kalau dia sayang, dia bakal ngerti keadaan kamu. Kamu nggak bisa terus kayak gini. Mungkin kalian bener ya, tapi aku udah terlanjur janji mau bantuin dia sampai sukses. Janji boleh, tapi jangan sampai nyusahin diri sendiri ya. Kamu tuh orang baik, Sehan. Jangan biarin kebaikan kamu dimanfaatin untuk kepentingan orang yang cuma mikir diri sendiri. Aku cuma pengen dia bahagia, tapi akhir-akhir ini aku ngerasa kayak diporotin doang sih. Kadang yang kita pikir cinta cuma ilusi dari rasa kasihan. Mending kamu pikirin diri kamu juga. Bayu, aku nggak ngerti lagi harus gimana nih. Gajiku belum seminggu gajian tapi udah habis. Dinda minta lagi nih buat beli skincare. Katanya lama udah habis. Sehan, kamu sadar nggak sih kalau kamu terus kayak gini, kamu yang bakal rugi sendiri. Cewek itu udah jelas-jelas cuma manfaatin uang kamu. Aku tahu, tapi aku nggak tega. Dia selalu bilang cuma aku yang bisa ngertiin dia loh. Ngertiin apaan? Ngertiin caranya ngabisin uang kamu. Sehan, lihat deh diri kamu tuh. Kamu kerja keras tiap hari, makan aja sama mie terus. Sedangkan dia salon, belanja, nongkrong, makan enak. Aku pikir dia tuh tulus loh dulu. Aku pengen buktiin kalau aku bisa bahagiain dia, meski aku bukan orang kaya. Han, yang tulus nggak akan bikin kamu miskin buat jenengin dia. Kamu harus berhenti, serius deh.
Coba aja deh tes, kalau kamu berhenti ngasih uang, dia masih mau sama kamu nggak? Iya sih, kamu benar. Aku pengen tahu dia masih mau ketemu atau enggak kalau aku nggak traktir apa-apa. Nah, itu baru sadar. Kadang cinta tuh harus diuji. Kalau cuma satu pihak yang berkorban, ya itu bukan cinta dong. Besok aku ajak ketemuan, tapi aku bakal bilang nggak punya uang. Kalau dia ninggalin berarti selama ini aku cuma jadi ATM berjalannya aja. Akhirnya datang juga. Aku kira kamu lupa. Nih aku udah pesen kopi sama kue. Tapi aku mau pesen steak juga ya. Lapar banget. Dinda, hari ini kamu bayar sendiri aja ya. Aku lagi nggak punya uang. Hah? Maksud kamu apa? Biasanya kamu yang bayar semua. Kok sekarang malah nyuruh aku sih? Aku cuma pengen tahu kamu mau tetap ketemu aku atau cuma mau ditraktir doang. Kamu pikir aku cewek apaan? Aku datang udah nyempetin waktu. Masa disuruh bayar sendiri? Gila aja. Aku cuma lagi susah sekarang, Dinda. Kalau kamu sayang sama aku, harusnya kamu ngertiin aku dong. Ngerti, aku nggak terbiasa bayar ke KP begini. Kalau kamu nggak mampu, ya bilang dari awal. Jangan ajak aku ketemuan. Maaf kak, pesanannya mau ditambah atau langsung dibayar aja? Batalin aja semuanya. Aku nggak jadi makan di sini. Gak sudi aku nongkrong sama cowok miskin. Maaf ya mbak, saya aja deh yang bayar nih kopinya. Baik kak. Mulai sekarang jangan hubungin aku lagi ya. Aku butuh laki-laki yang bisa ngertiin aku, bukan yang nyusahin. Dinda, aku cuma pengen lihat kamu apa adanya, bukan cuma karena uang loh. Ya lihat aja sendiri, uang bisa beli semua yang aku mau. Berarti bener ya, selama ini yang dia cinta cuma uang aku, bukan aku. Han, aku stres banget. Semua tagihan ini ngejar-ngejar aku. Tapi aku nggak nyangka bunga pinjaman bisa segede ini. Sehan bener-bener nggak tanggung jawab. Ninggalin aku gitu aja. Dinda, jangan nyalahin dia terus. Kamu sendiri yang nyari masalah. Dari dulu aku udah bilang, jangan ketergantungan sama cowok, apalagi cuma karena uang. Tapi kalau dia beneran sayang, harusnya bantu dong. Aku nggak minta banyak, cuma sedikit buat bayar pay letter aja. Kamu tuh nggak sadar ya? Kamu yang mulai semua ini. Kamu tanam benihnya sendiri. Sekarang panen hasilnya malah marah-marah. Tapi aku juga butuh uang, Han. Aku cuma pengen tampil cantik, biar bisa punya hidup yang lebih baik. Emangnya salah kalau cewek pengen dimanja? Bukan salah, Din, tapi caranya yang salah. Kamu nyari kemudahan dengan ngelakuin hal yang bikin kamu rugi. Sekarang lihat, semua yang kamu kejar malah nyakitin kamu sendiri. Aku cuma nggak mau balik hidup susah kayak dulu. Astaga, satu nota tagihan ini aja sampai 2 juta. Dan tagihannya sebanyak ini. Kamu tuh malah bikin hidup kamu lebih susah dari sebelumnya. Coba pikir, sekarang siapa yang bantu kamu? Gak ada kan? Aku ada ide, Han. Besok aku mau daftar di aplikasi Kencan. Siapa tahu ada cowok baru yang bisa bantu aku keluar dari semua ini. Kamu belum kapok juga, Din. Kapok sih kapok, tapi perut juga butuh makan. Siapa tahu nasibku lebih manjur kali ini. Aku nggak tahu harus ngomong apa lagi. Aku cuma bisa doain kamu sadar sebelum semuanya terlambat. Kamu orangnya asik juga ya. Jarang loh aku ketemu cowok yang sopan, tapi masih muda dan tajir. Bisa aja kamu, aku biasa aja kok. Tapi iya sih, aku kerja di kantor ekspor, lumayan lah gajinya. Wah, keren banget. Pantesan stylenya rapi. Kalau aku sih udah nggak kerja, lagi fokus jaga penampilan aja. Oh gitu ya. Yang penting kamu nyaman aja deh. Makanan di sini enak loh, walau tempatnya sederhana ya. Aku biasa makan di tempat mahal gitu sih, tapi nggak apa-apa deh, sekali-kali nyobain yang murah. Ini pesanannya kok, silakan. Lumayan juga rasanya. Not bad kok, tapi agak aneh ya, kayak basi gitu. Wah, masa sih? Menurutku sih enak-enak aja doh ini. Aduh, perutku sakit banget. Kayaknya makanannya beneran basi. Serius tah? Waduh, gimana ini? Aku panggil pelayan aja deh. Aku nggak kuat, Andra. Astaga kok, maaf banget ya. Saya cek ke dapur dulu. Mungkin ada yang salah sama bahan makanannya.
Sorry aku harus pergi dulu ya. Aku ada meeting penting, maaf banget ya, nanti aku hubungin lagi. Jangan tinggalin aku, Andra. Han, ini di mana? Badanku rasanya sakit semua. Kamu di rumah sakit, Din. Kamu keracunan makanan. Untung tadi ada orang yang nolongin dan nganterin kamu ke sini. Andra mana, Han? Dia yang makan bareng aku. Dia ninggalin kamu. Orang kayak gitu cuma peduli sama dirinya sendiri. Sama aja kayak kamu dulu ke Sehan. Aku gak nyangka bakal separah ini. Aku pikir hidup enak itu gampang dicari, tapi kenapa malah jadi kayak gini? Karena kamu salah jalan, Din. Dari dulu aku udah bilang, yang kamu kejar itu cuma kesenangan sesaat. Sekarang lihat, gak ada satupun cowok yang bisa nolongin kamu. Kondisi pasien sudah stabil, tapi masih perlu perawatan beberapa hari. Obat dan biaya infusnya lumayan tinggi. Nanti tolong segera urus administrasinya ya. Iya dok, kami usahain ya. Aku gak punya uang, Han. Aku bahkan udah jual perhiasan. Semua habis buat gaya hidup bodohku. Sabar, Din, aku bantuin semampuku ya. Tapi kamu harus janji, jangan ngulangin hal yang kayak gini lagi. Aku janji, Han. Aku gak mau hidup kayak gini lagi. Aku cuma pengen sehat dan bisa kerja lagi. Itu baru Dinda yang aku kenal. Mulai sekarang pelan-pelan aja, yang penting kamu sadar. Hana, kamu denger nggak? Kayaknya ada yang ngetok deh. Iya, bentar ya. Hah? Sehan? Halo anak, aku cuma mau ngembaliin barang-barang Dinda yang dulu ketinggalan di motorku. Ini juga ada sedikit uang buat bantu beli obat. Sehan, kamu masih inget sama aku? Gimana bisa lupa? Aku dengar dari Hana kamu sakit katanya, makanya aku datang. Tapi tenang aja ya, aku cuma pengen ngasih barang ini terus pamit kok. Aku tinggal bentar ke dapur ya, kalian ngobrol aja dulu. Sehan, aku minta maaf. Aku udah jahat banget sama kamu. Aku manfaatin kamu cuma karena uang. Dan sekarang aku ngerasain sendiri rasanya ditinggalin. Aku udah gak marah, aku malah kasihan ngelihat kamu sekarang. Aku cuma berharap kamu bisa sembuh lagi. Aku nyesel, Han. Semua yang aku kejar malah bikin aku kehilangan segalanya. Kalau waktu bisa diulang, aku gak bakal lakuin hal bodoh itu lagi. Gak usah ngomong gitu ya, yang penting sekarang kamu sadar. Aku cuma pengen lihat kamu sembuh. Makasih ya, Han, buat semuanya. Aku doain kamu bahagia. Kamu juga Dinda, jaga diri kamu baik-baik ya. Dia masih peduli, tapi sekarang giliran kamu buktiin kalau kamu bisa berubah. Iya, Han. Mulai sekarang aku gak mau nyakitin siapapun lagi. Nih Bu Mira, lihat anak saya di Hong Kong kerja di pabrik besar. Katanya gajinya dolar semua. Ya ampun, Bu Ranti, ganteng banget sih anaknya. Wah, pantas aja ibu selalu senyum-senyum tiap pagi. Iya dong, Riko itu penurut, rajin lagi. Gak kayak anak-anak sekarang tuh yang cuma tahu nongkrong. Dia kerja keras buat ibunya. Katanya gini, Bu, gak usah mikirin apa-apa, semua biar Riko aja yang tanggung. Aduh, anak mana lagi coba yang kayak gitu. Dengar-dengar tiap bulan dia kirim uang ya, Bu? Iya dong, rutin. Bulan kemarin aja ngirim 10 juta. Katanya buat biaya pengobatan saya. Namanya juga sakit-sakitan, tapi ya gimana, harus tetap jaga penampilan. Loh, tapi ibu kelihatan sehat kok. Malah makin segar, Bu. Hehe, penyakitnya di dalam, Bu. Dokter bilang kalau pikiran senang, badan bisa kuat. Jadi ya saya isi waktu ikut arisan, jalan-jalan dikit biar nggak stres. Wah, pintar juga, Bu. Sakit tapi tetap gaya ya. Ya gimana ya Bu, kalau punya anak sukses, ibunya masa tampil lusuh, nanti dikira Riko nggak ngirim uang. Hehehe. Aduh, enaknya punya anak yang berbakti gitu. Kalau anak aku mah minta pulsa aja masih mikir. Hehehe, sabar Bu, yang penting kita didik anak kita dengan benar. Wah, maaf nih, saya mau ke kota dulu, mau beli baju buat arisan minggu depan. Katanya sakit, tapi kok ke kota terus sih? Iya, tapi kalau aku punya anak di Hong Kong, mana kita ditinggal lagi? Ini kan rumah kita, masa jadi dia yang pergi sih? Ya juga Bu, ini kan rumah dia. Aduh, Bu Ranti itu ada-ada aja sih. Ya udah Bu, kita pulang aja yuk. Saya masih banyak kerjaan nih. Sama Bu, saya juga.
setiap hari harus makan roti kering kayak gini. Tapi mau gak mau, uangnya harus aku kirim buat ibu. Kamu cuma makan itu lagi, Riko? Roti sisa dari tadi siang. Kenapa nggak makan yang lain? Makan roti mana kenyang? Iya, lumayan buat ganjal perut. Gajiku bulan ini langsung dikirim ke ibu. Jadi mau gak mau harus makan ini. Kamu kirim semuanya lagi? Kamu ini gila, bro. Kamu juga butuh makan, butuh istirahat. Seenggaknya jangan semua. Sisihkan buat makan. Aku tahu, tapi ibu lagi sakit. Katanya butuh banyak obat. Aku masih kuat kok, cuma lapar sedikit. Kamu terlalu sayang sama ibumu. Dia yang besarkan aku sendirian, Li. Aku cuma lulusan SMA, nggak bisa kasih dia rumah bagus atau liburan. Jadi cuma ini yang bisa aku lakukan. Kerja, kirim uang, dan berharap dia sembuh. Tapi, apa kamu yakin uang itu benar-benar dipakai buat berobat? Maksudmu? Aku lihat banyak kerja di sini kirim uang ke keluarga, tapi ujungnya uangnya habis buat hal yang gak penting. Arisan, baju, pesta. Ibu nggak seperti itu, dia orangnya sederhana, aku percaya, dan aku yakin uangnya aku kirim dipakai dengan baik. Kadang yang paling kita percaya justru paling bisa menyakiti. Aku janji, Bu, bulan depan aku kirim lebih banyak lagi, asal ibu cepat sembuh. Aku nggak apa-apa lapar. Wah, Bu Ranti, udah lama gak kelihatan. Sekarang kelihatan bahagia, Bu. Oh iya, cari baju baru lagi, Bu. Iya dong, namanya juga hidup ya harus bahagia kan. Ngapain juga sedih-sedih, kayak nggak ada kerjaan lain aja selain sedih. Ini bagus ya, lembut banget bahannya. Bagus banget, Bu. Ini kain impor, cocok buat arisan. Saya beli 2 deh, sekalian biar nggak repot ganti-ganti nanti. Wah, ibu banyak uang juga ya. Keren, Bu. Sekalian jangan cuma 2, beli yang banyak. Ya jelas lah. Oh ya Pak, nih lihat anak saya kerja di luar negeri, dia sukses di sana, makanya saya bisa belanja banyak. Wih, keren, Bu. Wah, Bu Ranti, borong lagi nih. Iya Bu Mira, anak saya kan sukses ya, harus bikin ibunya seneng dong. Katanya ibu harus tampil cantik biar semangat sembuh. Oh, jadi masih sakit ya, Bu? Iya nih, belum sembuh total, tapi kata dokter saya nggak boleh stres, jadinya ya saya belanja dikit lah buat terapi. Nih ambil aja deh Pak, sisanya buat jajan anak kamu ya. Wah, makasih banget, Bu Ranti. Semoga anak ibu di Hongkong tambah sukses. Amin. Tiap minggu kesini belanja terus, tapi katanya sakit parah. Iya, aneh juga ya. Tapi ya siapa tahu memang rezekinya banyak. Aku tuh heran sama Bu Ranti, katanya sakit. Tapi tiap hari aku lihat dia jalan ke pasar, ke kota, bahkan ikut arisan di balai RT. Iya, kemarin aku lihat dia makan bakso sama teman-teman arisannya di depan minimarket. Sehat banget malah. Aku juga bingung, Pak. Tapi waktu aku video call sama anaknya, dia pura-pura sakit loh. Aku sempat bantu jadi suster dadakan. Besok juga saya diminta ke rumahnya lagi buat pura-pura jadi suster. Hah? Jadi beneran pura-pura? Iya, katanya biar anaknya khawatir. Tapi kok ya tiap bulan uang kirim anaknya langsung habis buat arisan, belanja, sama beli baju baru. Kalau begitu bukan biar khawatir, tapi biar bisa poya-poya. Duh, kasihan anaknya. Di luar negeri kerja banting tulang, kirim uang karena mikir ibunya sakit. Aku juga kasihan, Pak. Anak itu baik banget, setiap kali video call matanya sampai berkaca-kaca. Dia selalu bilang, yang penting ibu sembuh. Saya yakin nanti juga kayak gitu lagi. Orang baik seringkali ditipu sama kasih sayangnya sendiri. Tapi nanti kalau ketahuan gimana ya nasibnya Bu Ranti? Entahlah, aku takut jangan sampai anaknya tahu lihat orang lain. Soalnya aku dengar anaknya itu sensitif banget kalau soal kejujuran. Bohong soal uang itu berat dosanya, Bu. Uang bisa datang dan pergi, tapi kepercayaan sekali hilang gak bisa dibeli lagi. Pak, Bu, saya duluannya harus ke rumah Bu Ranti. Kira-kira apa ya yang bakal terjadi kalau Riko tahu kelakuan ibunya? Saya nggak tahu, Bu, karena saya nggak tahu Riko itu orangnya seperti apa aslinya. Tapi mungkin aja kecewa. Ingat ya, kalau anak saya nanya, bilang aja, ibu drop lagi. Jangan salah ngomong ya, Bu. Iya, tapi saya takut ketahuan bohong. Kemarin saya percaya banget loh sama ibu kalau Bu Ranti ini sakit, tapi ternyata cuma pura-pura aja. Udah diam, ini urusan saya, Bu. Maaf deh ya kalau saya bohong. Udah, ayo sekarang kita mulai. Assalamualaikum, Bu. Gimana kabarnya hari ini?
Waalaikumsalam nak, masih lemas tapi udah mendingan kok. Ibu minum obatnya teratur kan? Jangan telat makan. Iya tenang aja, ini susternya juga jagain terus. Iya Mas Riko, Ibu harus banyak istirahat. Saya juga selalu jaga Ibu Mas Riko kok. Terima kasih ya Bu Suster. Saya nggak bisa banyak bantu dari sini. Minggu depan gajian Bu, saya kirim tambahan buat biaya rumah sakit sama vitamin. Ibu jangan khawatir ya. Aduh nak, ngapain kirim lagi? Ibu kasihan kamu di sana kerja capek-capek. Gak apa-apa Bu, Ibu penting. Kalau Ibu sembuh, saya tenang. Saya di sini masih bisa makan seadanya kok. Duh Riko, Ibu terharu dengernya. Semoga kamu selalu dilindungi ya nak. Amin. Kalau Ibu udah sehat, nanti saya pulang ya. Udah lama gak makan sambal terasi buatan Ibu. Iya nak, Ibu tunggu kamu pulang. Bu, anak Ibu tulus banget ya sayangnya. Saya sampai merinding loh dengernya. Sudahlah Bu Mira, anak baik memang harus berbakti. Lagi pula saya kan gak banyak minta, cuma sedikit buat bahagia. Bu, saya rasa Bu Ranti berhenti buat pura-pura seperti ini deh Bu. Bu Mira, jangan ceramah. Kamu kan dapat bagian juga dari uang itu. Anggap aja rahasia kita berdua. Kamu masih suka nulis surat ke ibumu? Bukankah kalian sering video call? Iya, tapi aku senang nulis. Kalau aku kirim surat, ibu bisa baca berkali-kali. Kamu benar-benar anak yang berbakti. Tapi apa kabar uang bulan lalu? Katamu ibumu di rumah sakit. Iya, kata dokter baru ganti obat. Aku kirim tambahan 5 juta kemarin. Jadi kamu cuma sisain uang berapa buat kamu? 200.000. Tapi tak apa, aku masih bisa makan roti sisa pabrik. Riko, kalau kamu terus begini, kamu bisa jatuh sakit sendiri. Kalau sakit karena kerja demi ibu, itu bukan sakit Li, itu pengorbanan. Aku kagum sama cintamu, tapi kadang aku takut. Terlalu percaya juga bisa jadi bahaya. Ibu nggak akan bohong, aku tahu dia jujur. Dia cuma gak mau aku khawatir. Ibu pasti sembuh, aku yakin. Tuhan gak akan sia-siakan kasih anak ke ibunya. Ibu-ibu, hidup itu harus dinikmati. Jangan kayak orang susah terus. Wah, Bu Ranti sekarang makin belaga aja. Pasti anaknya kirim banyak uang lagi ya Bu? Hehehe, ya begitulah namanya juga anak berbakti. Tiap bulan gak pernah telat kirim uang. Katanya buat ibu yang sakit biar cepet sembuh. Padahal aku ini udah sehat dari dulu. Cuma ya pura-pura lemes aja dikit waktu video call. Bu, jangan ngomong kayak gitu. Nanti kalau anak Ibu tahu gimana? Ah, nggak bakalan tahu. Riko itu polos banget. Saya sering pasang selimut, pura-pura batuk, dia langsung kirim uang. Udahlah, yang penting Ibu bahagia. Rezeki anak sukses itu memang selalu bikin orang tuanya senang. Nah, itu dia. Hidup tuh jangan munafik. Kalau ada uang ya nikmatin. Nih hasil kerja keras anak saya. Aduh, ini kebangetan. Aku takut nanti jadi masalah. Iya, tapi biarin aja dulu. Orang yang bohong cepat atau lambat pasti bakal kejebak sendiri. Itu ibu, hasil kerja keras anakku. Jadi selama ini... Hei Riko, kenapa? Ada kabar dari rumah? Lihat ini. Itu ibumu. Dia kelihatan senang sekali. Senang pakai uang yang aku kirim buat berobat. Dia bilang sakit. Aku sampai makan roti basi tiap hari buat dia. Aku udah pernah bilang, terkadang cinta bisa membuatmu buta. Aku gak mau percaya, tapi itu suara ibu, Li. Itu rumahku, semua bohong. Aku kerja siang malam, kirim semua yang kupunya sementara dia pesta. Riko, dengarkan aku. Kalau kamu ingin tenang, pulanglah, hadapi semuanya. Kadang satu kebenaran bisa menyembuhkan luka yang 1000 kebohongan buat. Iya, kamu benar. Aku harus hadapi ini. Aku mau lihat kebenarannya. Itu bukannya Mas Niko ya? Anaknya Bu Ranti? Iya, yang kerja di luar negeri ya. Katanya ibunya sakit, tapi kok Bu Ranti sehat-sehat aja tuh. Astaga, dia pulang. Ya Tuhan, semoga aja Bu Ranti siap kalau dia tahu kebenarannya. Jadi ini rumah yang katanya penuh doa dan sakit, tapi malah pesta. Siapa tuh? Tamu arisan lagi ya? Hehehe. Jadi ini obat yang kamu bilang, Bu. Riko, nah kok kamu bisa pulang? Kan ibu bilang jangan repot-repot. Aku lihat videonya, Bu. Aku tahu semuanya. Aduh, gawat ini. Mending kita pulang aja deh. Saya nggak mau dengar pertengkaran mereka. Nah, ibu bisa jelasin semuanya. Ini salah paham. Ibu cuma
Bohong lagi? Setelah semua ini, ibu masih bisa bohong. Aku makan 1 kali sehari, minum air keran, kerja sampai luka tangan, semua supaya ibu sembuh. Tapi ternyata ibu pesta. Untuk apa aku kerja mati-matian, Bu? Untuk kebanggaan palsu ini. Ibu cuma pengen orang-orang lihat kalau ibu nggak gagal, nak. Ibu pengen kelihatan bahagia di mata mereka. Tapi Bu, hancurkan aku buat itu. Ibu sama sekali gak mikirin aku. Riko, maafin ibu, nak. Maafin ibu. Ibu janji nggak akan kayak gitu lagi. Ini semua uang aku. Aku yang kerja mati tulang. Nah, maafin ibu. Ibu janji nggak akan seperti ini lagi. Tapi ibu mohon, maafin ibu, nak. Aku kecewa sama ibu. Kamu mau kemana, nak? Nah, apa yang mau kamu lakukan? Kenapa kamu buang semua uang itu? Karena nggak ada gunanya, Bu. Aku capek kerja. Aku pikir ibu benar sakit. Aku rela kelaparan. Tapi apa kenyataannya? Ibu malah poya-poya. Bu, apa yang terjadi? Tolong! Bu, Tolong! ibu. Ya Tuhan, Bu Ranti! Ibu. Riko, ibu kamu hilang gitu aja. Nggak hilang. Dia ditelan apa yang dia kejar. Uang itu. Uang ini bukan rezeki, tapi kutuk. Kasihan Riko. Hah, iya Bu. Tapi ini semua sudah terjadi. Ini jadi azab buat Bu Ranti. Kita semua tahu kan kelakuan dia itu seperti apa. Masih nggak ada kabar ya? Hah, enggak. Katanya polisi juga bingung. Soalnya nggak ada tanda-tanda ada orang yang kabur atau jenazah. Hanya uang basah itu. Tiap malam ada suara katanya kayak orang minta maaf. Lirih banget. Iya, aku juga dengar. Waktu lewat sendirian, aku dengar suara perempuan bilang, "Ampuni aku, nak." Riko, kamu mau ke Hongkong lagi? Iya, Bu. Saya mau pamit. Saya minta maaf kalau ada kata atau perlakuan ibu saya ke kalian. Mohon dimaafkan ya, ibu-ibu. Kami sudah memaafkan ibu kamu. Kamu hati-hati di jalan ya. Ya Riko, kamu kerja untuk diri kamu sendiri. Jangan sampai sakit. Iya, Bu. Kalau gitu saya pamit ya, ibu-ibu. Aku udah maafin, Bu, tapi aku nggak bisa tinggal di sini lagi. Aku mau belajar hidup tanpa kebohongan. Aku belajar kasih sayang yang dibungkus kebohongan hanya akan melahirkan luka, dan uang kalau datang dari ketulusan palsu tak akan pernah jadi berkah, karena cepat atau lambat uang itu akan menelan siapapun yang menuhankannya. Hai Bu Heni, selamat pagi. Selamat pagi juga Bu Raras. Wah Bu, setiap hari selalu tampil mempesona ya. Parfumnya juga wangi banget Bu. Terima kasih ya Bu Heni. Saya cuman gak mau kelihatan biasa aja di depan publik. Soalnya kalau bukan kita yang bikin diri kita menonjol, siapa lagi? Iya kan? Pagi ibu-ibu. Pagi juga Bu Yanti. Habis dari pasar ya Bu? Iya Bu, itu bajunya baru lagi ya Bu. Duh, setiap minggu kayaknya ganti terus. Saya aja kalau beli baju baru mikir 2 kali. Ah Bu Yanti, hidup itu soal prioritas. Ada orang nabung buat di dapur, ada juga orang yang nabung buat gaya. Saya ya dua-duanya, tapi lebih banyak buat gaya sih. Aduh, bisa aja Bu Raras. Tapi jujur, saya salut deh. Tasnya itu mahal banget ya. Ya lumayan lah, limited edition Bu. Gak semua orang bisa punya, dan saya selalu bilang sama diri saya sendiri, kalau nggak bisa kaya, setidaknya terlihat kaya. Udah dulu ya ibu-ibu, saya masih ada urusan nih. Bu, saya dapat gosip baru tentang Bu Raras. Katanya nih ya. Hah? Serius Bu? Tanya sih gitu Bu, tapi saya sih mau lihat buktinya dulu. Hah, terus ngapain ngasih tahu saya Bu? Kalau ibu aja belum yakin. Saya cuma mau berbagi informasi aja Bu, siapa tahu ibu kepo. Mana ya yang bagus? Aku nggak boleh ketinggalan yang bagus. Semuanya harus kelihatan asli. Ibu, aku lapar Bu, ayo kita makan. Makan aja sendiri sana. Ibu lagi sibuk. Kamu jangan ganggu deh. Makan apa Bu? Aku kan nggak bisa masak. Kita beli makan yuk Bu. Ayo Bu, kita makan. Aku belum makan dari siang. Kamu bisa diem gak sih?
Kalau mau makan tuh tinggal ambil aja di meja. Jangan ganggu ibu. Ibu lagi sibuk. Kenapa jadi aku yang dimarahin? Aku cuma mau makan karena aku lapar. Aku harus makan nasi sama garam lagi. Aku bosan sebenarnya, tapi daripada aku nggak makan. Dini, kamu makan apa itu? Nasi ya, dikasih garam aja, enak kok, kayak nasi rasa laut. Kamu makan begini lagi. Dini, ayah udah bilang sama ibu kamu buat belanja bahan makanan. Kenapa tetap begini sih? Ibu sibuk kayak, katanya nanti aja kalau ada waktu. Laras, Laras. Ada apa sih, Mar? Kenapa teriak-teriak? Kamu lihat anakmu makan apa? Tiap hari cuma makan nasi sama garam, Ras. Dapur kosong, kulkas kosong. Ya terus, kan masih makan tuh nggak kelaparan banget juga. Lagian pula, kamu yang kerja, kamu yang tanggung jawab isi dapur. Ini bukan soal tanggung jawab, Ras. Ini soal hati. Anak kita butuh makan. Bukan lihat kamu pamer tas palsu di depan tetangga. Palsu? Kamu ngomong apa sih, Mar? Kamu tahu nggak? Semua orang di komplek kita ngeliat aku kayak panutan. Mereka hormat karena aku terlihat sukses. Terlihat sukses, tapi sebenarnya pura-pura kaya. Kamu nggak capek hidup dalam kebohongan, Ras? Bohong? Kau pikir aku suka hidup kayak gini, Mas? Aku nggak mau diremehkan. Kamu tahu nggak rasanya disindir, dibilang istri PNS biasa aja, gak punya apa-apa. Aku cuma mau mereka lihat aku berharga. Ras, yang bikin kita berharga bukan baju mahal, tapi cara kita jaga keluarga. Kamu simpan aja wejangan buat diri kamu sendiri. Aku cuma tahu satu hal. Kalau aku kelihatan elegan, orang nggak akan lihat kekurangan aku. Ayah, ibu marah ya? Iya, Nak, tapi suatu hari nanti ibu pasti sadar. Aduh, Bu Laras, makin glowing aja sih. Ini skincare-nya pakai apaan, Bu? Impor ya, Bu? Rahasia dong, Bu Maya. Tapi ya lumayan lah. Pesannya langsung dari luar negeri. Soalnya wajah itu investasi utama seorang wanita. Setuju banget, aku tuh suka iri lihat kamu, Ras. Kamu selalu tampil elegan tiap waktu. Aku aja kalau ke pasar masih pakai daster biasa. Nggak bisa gitu, Bu Vivi. Daster itu musuh elegansi. Kita gak pernah tahu kapan ketemu orang penting kan. Bisa aja pas lagi belanja, ketemu pejabat. Masa iya tampil kusam? Ngomong-ngomong, kamu ikut arisan besar minggu depan kan, Bu? Yang hadiahnya logam mulia itu. Oh tentu, nggak mungkin saya absen. Arisan itu bukan soal uangnya, tapi status. Kalau gak ikut nanti saya dikira udah jatuh miskin lagi. Tapi katanya iurannya 5 juta per bulan loh. Kamu yakin kuat, Bu Laras? Rezeki itu bisa dicari, Bu Maya. Yang penting penampilan dulu. Isi mah belakangan lah. Wah, filosofinya tuh keren banget ya. Penampilan dulu, isi belakangan. Aku suka deh. Tapi suami saya sih udah protes. Katanya arisan itu buang-buang uang. Tapi ya namanya juga istri. Kadang kita cuma pengen dianggap setara. Nah itu dia, Bu. Kita ini bukan mau sombong, tapi mau mempertahankan harga diri. Orang gak bakal hormat sama orang yang kelihatan susah. Ini pesanannya, ibu-ibu tiramisu premium dan macchiato almond. Wah, makanannya mahal lagi ya, Bu Laras. Kamu nggak pernah pesan yang murah. Murah itu bukan soal harga, Bu, tapi soal kesan. Kalau kita terlihat mahal, orang bakal segan. Dini udah makan belum ya? Ah, biarin aja deh. Kalau aku kelihatan gagal, semuanya bakal ninggalin aku. Oke, sedikit pause senyum miring dikit gitu ya. Captionnya apa ya? Kalau nggak bisa kaya, setidaknya terlihat kaya. Nah, pas banget nih. Ibu, aku lapar. Buka pintunya, Bu. Di dapur nggak ada makanan. Aku mau makan, Bu. Hah? Kamu belum tidur? Tidur aja sana. Aku belum makan, Ibu. Boleh bikinin aku mie? Makan mie malam-malam bisa bikin gemuk. Dini, tidur aja. Besok ibu masakin. Tapi di dapur nggak ada mie, Bu. Ya udah, minum air putih aja dulu. Nanti ibu belanja. Sana kamu tidur. Besok kamu harus sekolah. Kenapa mereka nggak bisa lihat aku bahagia? Aku udah berusaha keras. Aku cuma mau mereka kagum. Itu salah ya? Siapa? Oh, cuma bayangan doang. Hah, aku capek. Gak apa-apa, Laras. Besok kamu tampil di arisan besar. Semua orang bakal lihat kamu elegan. Semua bakal tahu kamu berhasil. Hah? Lihat kan? Mereka semua masih mengagumi aku. Itu yang paling penting.
nggak apa-apa, aku lagi nggak lapar. Aku juga tadi udah makan kok. Hah? Tadi pagi juga kamu bilang gitu. Jangan-jangan kamu lagi diet. Hehe, iya, diet aja. Kamu jangan diet. Ngapain sih diet kayak gitu? Nggak apa-apa. Ya udah, kita duluan ya. Ayo semua, siapkan diri buat latihan baris. Ini, astaga, anak-anak minggir dulu, cepat, bawa ke UKS. Dini, kamu dengar bapak gak Dini? Ibu-ibu, kalian tahu nggak anak Buraras pingsan di sekolah katanya karena belum makan seharian. Masa sih? Tapi ibunya tiap hari tampil mewah banget lah. Aku juga lihat di grup sekolah, katanya di tas anaknya cuma ada nasi sama garam. Kasihan banget. Waduh, malu banget pasti kalau berita kayak gini nyebar. Jadi mereka mulai ngomongin aku lagi. Mereka pikir aku bakal malu. Enggak, mereka nggak boleh ngomong apapun. Tapi aku nggak boleh kalah. Yang penting tetap elegan meski banyak yang nyinyir. Nah, lihat kan, orang masih kagum, mereka masih iri. Itu tandanya aku yang menang. Ras, kamu lihat berita tentang anak kita? Iya, aku lihat orang-orang terlalu lebay. Anak pingsan dikit aja jadi bahan gosip yang besar. Ras, itu bukan gosip. Dini pingsan karena lapar. Dan sekarang dia masih di rumah sakit. Dia gak makan dari pagi. Kamu tahu kenapa? Karena kamu gak isi dapur. Dan kamu pikir aku harus malu? Aku nggak akan kasih orang-orang lihat kelemahan aku, Mar. Mereka mau lihat aku jatuh, tapi aku nggak akan kasih itu. Harga dirimu tuh gak sebanding sama penderitaan anakmu. Kamu gak sadar, semua yang kamu kejar cuma topeng, Ras. Aku sadar, justru karena aku sadar makanya aku bertahan. Aku cuma mau dihargai. Aku cuma mau mereka lihat aku juga bisa seperti mereka. Kamu gak pernah ngertiin aku, Mar. Bahkan anak kita pun gak ngerti. Kamu bisa menipu dunia, Ras, tapi tidak bisa menipu kenyataan. Kenapa kamu bisa kayak gini, Nak? Aku nggak apa-apa kok, Ayah. Dokter bilang kamu jarang makan. Kok bisa? Ibu gak ngasih kamu makan. Iya, Ayah. Nanti apapun yang kamu mau, bilang sama ayah ya. Jangan bilang sama ibu. Iya, Ayah. Lihat nih, Ras, semuanya hampir habis. Dapur kotor, tadi di ruang tamu juga kotor. Ya terus kenapa? Besok juga aku akan belanja kok. Semua ruangan juga nanti aku bersihin. Besok? Kamu bilang besok udah seminggu, Ras. Anak kita pingsan di sekolah karena lapar. Kamu sadar gak? Dumar, kamu tuh baik banget sih. Anak-anak tuh biasa aja kok kalau pingsan. Mungkin karena dia kecapean. Kamu ngomong begitu karena nggak lihat sendiri, Ras. Aku lihat dia digotong, pucat, keringet dingin, guru-guru nangis. Dini cuma bilang dia nggak mau bikin ibu malu. Anak kecil emang suka banyak drama, Mar. Aku juga nggak mau terus-terusan dihakimi kayak gini. Aku cuma berusaha bikin hidup kita kelihatan baik di mata semua orang. Tapi hidup kita nggak baik, Ras. Dan pura-pura nggak akan bikin jadi lebih baik. Kamu nggak ngerti, kalau aku nggak kayak gini, mereka bakal ngetawain aku. Ibu-ibu di kompleks itu kejam, Mar. Sekali kamu kelihatan susah, kamu langsung dijauhi. Aku nggak mau itu. Aku harus jaga nama keluarga kita. Nama keluarga? Nama keluarga apa yang kamu jaga? Kalau anakku sendiri kelaparan. Aku cuma pengen dianggap berharga. Ras, kamu udah berharga buat aku, buat Dini. Tapi kamu malah berusaha bikin dunia palsu. Dunia nyata nggak pernah adil sama aku, Mar. Pura-pura kayak gini aja bisa bikin aku diterima. Besok malam ada pesta ulang tahun arisan. Aku harus tampil sempurna. Itu kesempatan buat buktiin kalau aku nggak kalah dari mereka. Jangan pergi, Ras. Aku udah janji dan aku nggak mau jadi bahan gosip lagi. Astaga, Bu Laras, gaun ibu luar biasa indah. Ini rancangan siapa sih, Bu? Oh, ini desainer langganan saya dari butik luar negeri. Aduh, lembut banget bahannya. Pasti mahal ya? Ya lumayan lah. Kalau mau tampil elegan, jangan tanggung-tanggung lah. Dengar-dengar anaknya sempat pingsan di sekolah loh. Tapi kok ibunya masih sempat pesta ya? Shh, jangan ngomong keras-keras, nanti didengar. Tapi ya kasihan juga sih anaknya. Biarin aja mereka ngomongin aku apapun. Yang penting malam ini aku paling bersinar. Selamat malam, ibu-ibu cantik. Malam ini kita rayakan ulang tahun arisan kita yang ke-10. Dan lihat siapa yang paling anggun malam ini. Wah, itu pasti Bu Laras, gak salah lagi.
Terima kasih. Saya cuma ingin semua perempuan percaya bahwa tampil elegan itu hak semua wanita. Itu kenapa ya? Rasanya rusak. Tenang ibu-ibu, mungkin cuma gangguan teknis. Ini dekorasi ya? Lucu banget, kayak efek spesial gitu. Bu Laras, hati-hati, kayaknya nempel di kamu tuh. Ah, lepas, tolong, ini kenapa? Ada yang bisa bantu? Tolong panggil panitia. Lepaskan aku cuma mau dihormati. Aku cuma mau dianggap berharga. Lepaskan aku. Ini bukan lucu lagi, tolong. Panitia, matikan efeknya, cepat. Ini bukan efek, Bu. Kami nggak usah apa-apa di atas. Siapa yang ngelakuin ini? Astaga, Laras, lepas perhiasanmu. Siapa tahu itu penyebabnya. Aku cuma mau dihargain. Seseorang, tolong dia. Aku cuma mau cantik. Ya Tuhan, dia hilang. Laras. Laras di mana? Pok, jangan masuk dulu, Pok. Kodom belum aman. Istri saya di dalam. Lepaskan saya. Hanya ini yang tersisa. Laras, kamu di mana? Kamu selalu pengen kelihatan berharga. Padahal buat aku, kamu udah lebih dari itu. Ibu, ayo pulang Bu, aku mau Ibu. Maafin ibu, Nak. Ibu harap kamu tidak hidup jadi pemeran. Ibu, kenapa Ibu ngomong kayak gitu? Aku kangen sama Ibu, ayo pulang Bu. Ibu kemana? Jangan tinggalin aku Bu. Ibu. Dini, ini ayah, Nak. Kamu tenang, sayang. Ayah, aku mimpi Ibu lagi. Itu cuma mimpi, Nak. Ibu sekarang udah tenang di sana. Kamu cukup doain ibu aja ya. Laras, yang kamu lakukan bukan hanya menyakiti diri kamu sendiri, tapi juga anak kita.